rahimahullah hafizahullahu taala, al-witru, yaitu tentang salat sunnah witir. Salat sunnah witir. Witir ini bahasa Arab. Kalau bahasa kita artinya ganjil. Salat sunnah witir, salat sunnah ganjil. Karena jumlah rakaatnya itu ganjil-ganjil. Tidak ada yang genap. Ya. Nanti kita akan lihat berapa jumlah rakaatnya. Namun semuanya ganjil. Hukmuhu wa fadluhu. Hukum salat sunnah witir dan keutamaannya. Al-witru sunnatun muakkadatun. Salat sunnah witir ini merupakan salat sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Dan ini pendapat kebanyakan ulama, kecuali mazhab Hanafi. Adapun mazhab Hanafi, maka mereka memandang salat witir itu sebagai salat yang wajib. Bukan lagi salat sunnah, tapi dia salat yang wajib kata mereka. Tetapi pendapat yang terkuat, salat witir ini merupakan salat sunnah tetapi sangat ditekankan. Sampai dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, siapa yang sering sengaja meninggalkan salat witir, fahuwa rajulun su', maka dia laki-laki yang buruk, la tuqbal syahadatuhu, tidak diterima persaksiannya. Menurut Imam Ahmad, ketika seseorang dia bisa saja bangun untuk salat witir, tapi sengaja dia tinggalkan, maka menurut Imam Ahmad dia laki-laki yang buruk, la tuqbal syahadatuhu, persaksiannya tidak pantas untuk diterima. Baik. Jadi salat witir ini salat yang sangat ditekankan, dan dia termasuk salat malam. Ya. Salat tahajud itu salat apa? Salat malam. Salat witir juga salat malam. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam bin Muhammad Ash-Shuwai'ir, salah seorang ulama senior kita, ya, yang mengajar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan antara salat tahajud dan salat witir, yang paling afdal adalah salat witir. Dua-duanya salat malam. Sini beliau menulis satu tulisan judulnya Ahkamu Salatil Witri, hukum-hukum yang berkaitan dengan salat witir. Di sini beliau jelaskan salat tahajud itu salat malam, salat witir juga salat malam. Kalau dibandingkan mana yang lebih afdal, maka yang lebih afdal adalah salat witir. Ya. Baik. Hatha alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa raghaba fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatha alaihi, memotivasi untuk melakukan salat witir. Wa raghaba fihi, dan menganjurkan. Abi Hurairah, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu ganjil. Ganjilnya Allah itu berapa? Satu. Ya. Innallaha witrun, sungguhnya Allah itu ganjil, satu. Ganjilnya Allah satu. Yuhibbul witra, dan Allah menyukai al-witra, yang ganjil. Allah menyukai yang ganjil. Maksudnya salat witir. Ya. Sebagian ulama mereka mengatakan semua yang ganjil itu Allah sukai. Makanya sebagian ulama berdalil dengan hadis ini, dianjurkan bagi orang yang berbuka puasa menggunakan kurma dengan bilangan yang ganjil. Tidak ada satu hadis sahih yang menyebutkan Nabi SAW berbuka pakai kurma dengan bilangan ganjil. Tidak ada. Tetapi ada hadis yang sifatnya umum seperti ini. Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, kalau kita cari hadis yang mengatakan Nabi SAW berbuka pakai kurma bilangan ganjil, tidak ada yang sahih.
tetapi kita punya dalil umum, kata beliau. Kita punya hadis umum yang menyebutkan Allah menyukai yang ganjil. Wa an Ali qala, dan dari Ali bin Abi Thalib dia berkata, innal witra laisa bihatmin. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya salat witir itu laisa bihatmin, tidak wajib. Makanya pendapat yang terkuat salat witir tidak wajib, tetapi dia sunnah yang sangat tekankan. Mazhab apa yang mengatakan wajib? Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Wajib, kata beliau. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan witir itu laisa bihatmin, tidak wajib. Wala ka salatikumul maktubati, tidak seperti salat 5 waktu. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara, tetapi meskipun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau witir. Thumma qal, kemudian bersabda, ya ahlal Quran, wahai ahli Al-Quran, para penghafal Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, autiru, witirlah kalian. Meskipun dia tidak wajib, tapi diperintahkan oleh Rasul, autiru, witirlah kalian. Kenapa? Fa innallaha witrun, Allah itu witir, maksudnya ganjil. Sekali lagi, ganjilnya Allah itu berapa? 1. Yuhibbul witra, dan Allah menyukai yang ganjil. Nah, ini tentang hukum salat witir dan keutamaannya. Sekarang waktunya. Yajuzul witru min ba'di salatil isya'i ila tulu'il fajri. Boleh mengerjakan salat witir mulai dari selesai salat isya dan ba'diyah isya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin di sini. Selesai salat isya dan ba'diyah isya, boleh mulai mengerjakan salat witir, dan waktunya itu kata Syekh di sini ila tulu'il fajri, sampai masuk waktu subuh. Berarti kalau ada orang yang witir sebelum tidur, boleh tidak? Boleh. Tapi ternyata nanti di akhir malam dia bangun, boleh lagi dia witir? Enggak boleh. Enggak boleh. Karena tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Witir itu artinya ganjil. Kalau antum kerjakan 2 kali, maka dia menjadi genap. Sebelum tidur 3 rakaat witirnya. Ternyata sebelum subuh dia 1 rakaat witirnya. Jadi berapa? 4 genap. Ya. Yang penting kalau dikerjakan 2 kali, dia pasti genap. Nah, di sini dikatakan salat witir itu waktunya dari selesai salat isya dan ba'diyah isya sampai dengan terbitnya waktu subuh. Sebagian ulama mengatakan sampai sebelum salat subuh dikerjakan. Beda tidak perkataan tiang yang mengatakan sampai sebelum masuk waktu subuh atau sampai masuk waktu subuh, dan perkataan tiang sampai sebelum salat subuh dikerjakan. Beda tidak? Beda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, fa idza khafa ahadukumus subha, apabila seseorang dari kalian khawatir dengan subuh, falyutir bi rak'ah, maka hendaklah dia kerjakan witir 1 rakaat. Ulama berbeda pendapat tentang maksud subuh dalam hadis ini. Apakah waktu subuh atau salat subuh? Kebanyakan ulama mengatakan subuh dalam hadis ini maksudnya waktu subuh, sehingga kalau sudah azan subuh, maka waktu witir sudah habis. Tapi sebagian ulama mengatakan maksud subuh di sini salat subuh, meskipun sudah azan subuh, yang penting salat subuh belum dikerjakan masih boleh untuk witir. Antara azan subuh dengan iqamah subuh itu. Ya.
Dikatakan oleh Syekh Abdul Salam Asywair di sini, kata beliau, kalau kita ambil pendapat yang mengatakan subuh di sini adalah salat subuh, fa innahu yushra'u lahu an yusalliya witrahu, maka disyariatkan bagi dia mengerjakan salat witirnya, madama muhafizan alaihi yusallihi bainal adzan wal iqamah, dia kerjakan antara azan subuh dan iqamah subuh. Yang penting salat subuh belum ditegakkan. Ada khilaf di kalangan ulama tentang batas akhir dari salat witir ini. Ada yang mengatakan waktu subuh, kalau waktu subuh sudah masuk, selesai sudah. Ada yang mengatakan salat subuh, bukan waktu subuhnya, salat subuh. Baik. Sampai dikatakan oleh Syekh Abdul Salam Asywair di sini, wa huwa nazarun qawi, pendapat yang mengatakan sampai solat subuh, bukan sampai waktu subuh, sampai solat subuh, ini termasuk pendapat yang kuat. Man akhadha bi ahadil qaulain, siapa yang mengambil salah satu dari dua pendapat ini, faqad iktada bi a'immatil kibar, maka dia memiliki panutan dari ulama-ulama kibar. Ya. Cuman sekali lagi, kebanyakan ulama mengatakan sampai waktu subuh. Artinya kalau sudah azan subuh maka selesai waktu witir. Cuman ditanyakan oleh para ulama, bagaimana kalau antum salat witir Allahu Akbar, ketika tengah salat Allahu Akbar, Allahu Akbar, antum Allahu Akbar takbiratul ihram di masjid, Allahu Akbar azan, gimana salat witirnya? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan na'am yastamir, iya dia lanjutkan kalau sudah terlanjur takbiratul ihram. Ya. Jelas atau tidak? Baik. Ya wallahu alam, ada khilaf tentang batas akhir waktu salat witir ini. Entah itu waktu subuh ataupun salat subuh, tapi kebanyakan ulama mengatakan waktu subuh. Meskipun demikian, kalau antum sudah terlanjur mengerjakan salat witir dan azan subuh, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, begitu pula Syekh bin Baz, beliau berdua memfatwakan boleh lanjut, boleh lanjut. Ya. Baik. Wa huwa fi thuluthil akhir min al-laili afdal. Tetapi mengerjakannya di sepertiga malam terakhir afdal, adalah paling afdal. An Aisyah qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, min kullil laili, di setiap bagian malam, di semua bagian malam, qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah digunakan oleh Rasul untuk witir. Semua bagian malam itu, maksudnya dari Isya sampai dengan subuh itu semuanya pernah digunakan untuk witir oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Min awalil lail, beliau pernah witir di awal malam. Wa awsatihi, pernah di tengah malam. Wa akhirihi, dan pernah di akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar, tetapi biasanya witir Nabi itu adalah di sepertiga malam terakhir, di dekat waktu sahur itu. Di sana witir beliau biasa. Tapi semua bagian malam pernah beliau gunakan untuk witir. Baik. Boleh antum witir sebelum Isya? Kalau itu enggak boleh ya. Itu enggak boleh. Wa yustahabbu ta'jilul witri awwalal laili liman khasyiya alla yastayqidha akhirahu. Disunnahkan ta'jilul witri, menyegerakan witir. Sunnah antum lakukan witir sebelum tidur. Awwalal lail, di awal malam, liman khasya alla yastayqidha akhirahu, kalau khawatir tidak akan bangun di akhir malam. Kalau khawatir, biasanya antum bangunnya di akhir malam, tapi tumben hari tersebut antum lembur kerjanya, tumben capek sekali rasa badan antum ini, dari pagi sampai Isya itu kerja misalkan, hanya di stop oleh sholat dan juga makan. Capek betul antum malam tersebut, maka kalau antum khawatir tidak bisa bangun nanti di akhir malam, dianjurkan untuk sholat di awal malam. Usahakan witir tidak ditinggalkan.
Karena sekali lagi perkataan Imam Ahmad, siapa yang sengaja meninggalkan witir maka dia laki-laki yang buruk. Begitu pula perempuan yang buruk, la tuqbal syahadatuhu, tidak diterima persaksiannya. Kama yustahabbu ta'khiruhu, sebagaimana dianjurkan untuk diakhirkan, dikerjakan di akhir malam, ila akhiril lail, sampai akhir malam, liman zanna annahu yastayqidhu akhirahu, kalau besar kemungkinan dia akan bangun di akhir malam, maka paling bagus di akhir malam. Baik. Berdasarkan hadis an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Abu Bakar, mata tutir, kapan engkau witir wahai Abu Bakar? Piranda witir? Qala, kata Abu Bakar, utiru qabla an anam, kalau saya witirnya sebelum tidur. Itu kata Abu Bakar. Faqala li Umar, maka Nabi SAW bertanya kepada Umar, mata tutir, kalau engkau kapan wahai Umar witirnya? Qala, Umar mengatakan, anamu thumma utir, aku tidur dulu, nanti setelah bangun baru witir. Faqala li Abi Bakrin, maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, akhadta bil hazmi aw bil wathiqah, wahai Abu Bakar, engkau mengambil sikap kehati-hatian. Daripada tidak mengerjakan, ya lebih baik kerjakan sebelum tidur. Engkau mengambil sikap kehati-hatian. Wa qala li Umar, sedangkan beliau berkata kepada Umar, akhadta bil quwwah, adapun engkau telah mengambil kekuatan. Kenapa dikatakan kekuatan? Karena bangun di akhir malam itu berat atau susah? Dua-duanya berat dan susah. Ya, bukan mudah. Sampai ada sebagian ulama salaf mengatakan 20 tahun saya memaksa diri saya bangun salat tahajud, 20 tahun baru saya merasa agak mudah. Bayangkan. 1 tahun masih sulit, 2 tahun masih sulit, 3 tahun masih, 20 tahun baru badan ini terasa terbiasa, kata dia. Jadi enggak sulit, enggak mudah. Ya, makanya Nabi mengatakan akhadta bil quwwah. Adapun engkau wahai Umar, engkau telah mengambil kekuatan. Ya. Baik. Itu tentang waktunya. Jadi waktunya itu dari Isya, selesai salat Isya dan ba'diyahnya. Ya. Selesai Isya dan ba'diyahnya. Saya bacakan antum ucapan Syekh Ibnu Utsaimin, karena terkadang ada sebagian orang selesai salat Isya itu langsung witir tanpa melakukan ba'diyah Isya. Ini kurang tepat, kurang bagus. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yajuzu an yutira biwahidatin, boleh seseorang itu witir pakai 1 rakaat ba'da salatil Isya, setelah salat Isya, wa ratibatiha, dan rawatib Isya'nya. Rawatib Isya, setelah Isya rawatibnya itu ba'diyah atau qobliyah? Ba'diyah. Ya. Jadi paling bagusnya, paling tepatnya itu kalau antum ingin witir selesai Isya, maka kerjakan dia setelah ba'diyah Isya. Jangan langsung-langsungan. Kalau masalah bolehnya sih boleh, akan tapi kurang tepat. Sekarang adadu raka'atil witri wa sifatuhu, jumlah rakaat salat witir, wa sifatuhu, dan tata caranya. Aqallul witri rak'atun, bilangan paling sedikit dari salat witir itu berapa? 1 rakaat. Ya. Karena ganjil yang paling sedikit berapa? 1. Bilangan paling sedikit itu 1 rakaat. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili mathna mathna, salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khashiya ahadukum subha, apabila seseorang dari kalian khawatir dengan subuh. Sudah saya sampaikan, kata-kata subuh dalam hadis ini ada 2 tafsiran. Kebanyakan ulama mengatakan waktu subuh, sebagian ulama mengatakan salat subuh. Intinya, apabila seseorang dari kalian khawatir terhadap subuh, shalla rak'atan wahidatan, maka hendaklah dia salat 1 rakaat.
tutiru lahu ma qad shalla, sebagai witir dari salat sebelumnya. 1 rakaat kata Nabi. Maka ini menjadi dalil bilangan paling sedikit dari salat witir itu berapa? 1 rakaat. Wa yajuzu an yutira bi 3, boleh dia witir pakai 3 rakaat. Au 5 atau 5 rakaat. Au 7 atau 7 rakaat. Au 9 atau 9 rakaat. Syekh kita di sini menyebutkan sampai berapa? 9. Ya. Para ulama mengatakan boleh juga dia witir sampai 11 rakaat. Kalau antum mengambil hadis Nabi SAW tidak pernah lebih solat malam beliau itu di bulan Ramadan atau luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Boleh antum jadikan yang 11-nya itu semuanya witir, boleh. Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Semuanya yang 11 itu witir. Kenapa? Solat tahajud, solat malam, dan solat witir juga solat malam. Ya. Tahajud solat malam, witir solat malam. Bahkan Syekh Abdul Salam Asywair mengatakan solat witir merupakan solat malam yang paling ditekankan. Jadi kalau Syekh kita di sini dalam kitab Al-Wajiz sampai 9 rakaat yang boleh sebutkan. Tapi sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kalau seseorang ingin witir 11 rakaat, tafadhal, silahkan. Ya. Baik. Kemudian di sini dibawakan dalil-dalil tentang itu. Namun saya ingin kita mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaannya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau 1 rakaat berapa tasyahud? Jelas 1. 1 rakaat berarti 1 tasyahud dan 1 salam. Yang tiang maksud dengan 1 salam tentunya kiri kanan, ya. Baik. Kemudian kalau dia witir 3 rakaat, sebagaimana yang antum tahu ada 2 cara. An yutira bi 3 sardan bi tasyahhudin bi akhiriha. Kalau witirnya 3 rakaat, maka cara yang pertama dia kerjakan 3 rakaat itu los, dan nanti tasyahudnya 1 di terakhir. 1 tasyahud dan 1 salam. Atau cara yang kedua, wa an yutira bi 3 yusallimu min rak'atain thumma ya'ti bi tsalitsah. Atau dia kerjakan 2 rakaat dulu. 2 rakaat tasyahud salam, setelah salam baru dia ambil 1 rakaat lagi tasyahud salam. Berarti kalau witir 3 rakaat itu ada 2 cara. Cara yang pertama 1 tasyahud dan 1 salam. Cara yang kedua 2 tasyahud dan 2 salam. Yang tidak boleh adalah 2 tasyahud dan 1 salam. Itu yang tidak boleh. Seperti sholat apa? Maghrib. Sholat maghrib kan 3 rakaat, 2 tasyahudnya tetapi 1 salamnya. Itu yang tidak boleh. Ya, yang 3 rakaat ini. Kalau dia 1 tasyahud 1 salam, silahkan. Kalau dia 2 tasyahud dengan 2 kali salam, silahkan. Itu yang 3 rakaat. Kalau yang 5, wa an yutira bi 5. Kalau dia witir 5 rakaat sardan, los. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, rakaat kelima, los. Bi taslimin wahidin, dengan 1 tasyahud dan 1 salam. Los. Ini berapa rakaat? 5. Wa 7 rakaat, kalau dia witir 7 rakaat sardan, los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los. Kadzalika bisalamin wahid, begitu pula dengan 1 kali salam, 1 tasyahud 1 salam, kata beliau. Wa an yutira bi 9. Kalau dia witir pakai 9 rakaat, 9 rakaat sardan, 8 rakaatnya itu los, 8 rakaatnya. Wa an yatashahhada aqba tsaminah.
setelah dapat 8 rakaat dia tasyahud, wala yusallim, tetapi tidak salam. Jelas tuan? 9 rakaat, setelah dapat 8, maka di sana duduk tasyahud, salam atau tidak? Tidak. Thumma yusallit tasi'ah, setelah itu dia berdiri rakaat yang ke-9. Nanti setelah selesai rakaat yang ke-9 dia tasyahud wa yusallim, baru salam. Jadi kalau 9 rakaat 2 tasyahud 1 salam. Kapan tasyahud pertamanya? Setelah rakaat 8. Bagaimana kalau dia witir 11 rakaat? Selapuknya itu dijadikan witir. Wa yajuzu an yutira bi 11 raka'atan. Boleh dia witir dengan 11 rakaat. Yusallimu min kulli raka'atain. Setiap 2 rakaat dia salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 5 kali salam 10 dia dapat. Setelah itu wa yutiru bi wahidah, dia tambah 1 rakaat lagi. Dan semuanya ini riwayatnya datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas atau tidak? Kita ulangi. Kalau 1 rakaat berapa tasyahud? Jelas 1. Ya, sekaligus salam. Kalau 3 rakaat berapa cara melakukannya? Cara yang pertama 1 tasyahud dan 1 salam. Cara yang kedua 2 tasyahud dan 2 salam. Yang tidak boleh 2 tasyahud dan 1 salam. Baik. Kalau 5 rakaat los. Berapa tasyahud? 1. Berapa salam? 1 tentunya. Ya. 1 yang masuk, 1 kiri kanan. Kemudian kalau 7 rakaat los. Ya, los. 1 tasyahud, 1 salam. Kalau 9 rakaat 2 tasyahud tetapi 1 salam. Tasyahud pertamanya rakaat berapa? 8. Setelah itu dia berdiri ambil rakaat 9. Setelah itu tasyahud baru salam. Kalau 10 rakaat nggak ada witir 10 rakaat, ganjel orang. Ya, nggak ada. 11 rakaat, 11 rakaat. Setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Setelah dapat 10 rakaat, maka dia tinggal 1 rakaat lagi. Baik. Di sana dibawakan dalilnya, cukup panjang hadis yang disebut-sebutkan di sini. Baik. Di antara dalil yang menyebutkan 5 rakaat los itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, dia mengatakan wa yutiru min dzalika bi khamsin. Nabi terkadang witir 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk tasyahud kecuali di akhir. Berarti los atau tidak? Los. Baik. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Muslim, kata Aisyah, dia mengatakan wa yusalli 9 rakaat. Nabi pernah witir 9 rakaat. La yajlisu fiha, beliau tidak duduk tasyahud di dalam 9 itu illa fi tsaminah, kecuali di rakaat yang ke-8. Kalau 9 rakaat 8. Fayadhkurullah, ketika tasyahud beliau berzikir kepada Allah, wa yahmaduh, memuji Allah, wa yad'uh, berdoa kepada Allah, thumma yanhad, kemudian beliau berdiri menuju rakaat berapa? 9. Wala yusallim, beliau tidak salam. Thumma yaqumu fayusallit tasi'ah, kemudian beliau mengerjakan yang rakaat ke-9. Setelah itu thumma yaqud, beliau duduk dan ditutup dengan salam nantinya. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim. Baik. Para jemaah sekalian, kalau antum witirnya itu 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, maka tidak ada penjelasan bacaan apa yang antum baca di sana. Yang ada penjelasannya adalah kalau witirnya berapa? 3 rakaat. Rakaat pertamanya setelah Al-Fatihah, sunnahnya itu apa? Sabbihisma rabbikal a'la sampai selesai. Baik. Rakaat yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Rakaat yang ketiga, Al-Ikhlas sampai selesai. Dalam sebagian riwayat
boleh rakaat yang ketiga itu digabungkan 3 kul itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Baik. Kita masih ada waktu. Tambahkan sedikit. Setelah itu Syekh di sini membahas tentang al-kunutu fil witri, kunut di dalam salat witir. Kunut. Anil Hasan bin Ali qal. Dari Al-Hasan bin Ali dia berkata. Jadi antum perhatikan ya, kunut salat witir. Bukan kunut salat tarawih. Kenapa? Karena sebagian orang itu tidak berani dia kunut kecuali ketika tarawih Ramadan saja. Adapun kalau dia salat witir di luar bulan Ramadan, nggak pernah dia kunut. Seolah-olah kunut itu berkaitan dengan tarawih, bukan berkaitan dengan witir. Kunut witir, bukan kunut tarawih. Kalau antum ingin kunut ketika sholat tarawih di saat witirnya silahkan, tapi jangan khususkan kunut hanya bulan Ramadan. Karena ini kunut witir, bukan kunut tarawih. Ini penting untuk dipahami. Bahkan pernah saya ditanya langsung oleh seorang ibu-ibu ketika tiang sampaikan ini, dia mengatakan, Ustaz, masa boleh kunut di luar bulan Ramadan? Kata. Sampai seperti itu pemahaman orang, menyangka kunut witir itu hanya di bulan Ramadan saja. Masa boleh kunut di luar bulan Ramadan? Boleh, ini kunut witir. Kecuali kalau antum witirnya bulan Ramadan saja. Ya. Tapi kan kita dianjurkan witir di setiap malam. Al-kunutu fil witri. Anil Hasan bin Ali qal. Dari Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Al-Hasan bin Ali? Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat, beberapa ucapan. Aquluhunna fil witri, untuk aku baca ketika salat witir. Apa itu? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Baik. Nabi mengajarkan doa ini untuk dibaca oleh siapa? Cucu beliau Al-Hasan bin Ali ketika salat witir. Ya, dan ini tidak khusus untuk cucu beliau. Berlaku untuk seluruh umat beliau. Wasunnatu fi hadzal kunuti an yakuna qabla ar-ruku'. Sunnahnya kunut witir itu sebelum ruku', kata Syekh. Ada khilaf tentang masalah ini. Mayoritas ulama mengatakan semua kunut, yang namanya kunut itu semuanya setelah ruku'. Ini pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kebanyakan ulama, semua kunut itu kata mereka, kunut apapun, kunut witir, kunut nazilah, maka ba'da ruku', setelah ruku'. Ini pendapat kebanyakan ulama. Sebagian ulama membedakan, kalau kunut witir sebelum ruku', kalau kunut nazilah setelah ruku'. Kunut nazilah itu kunut ketika kaum muslimin mendapatkan cobaan, ujian besar, seperti saudara kita yang dibantai di Palestina misalkan. Ya, maka kita dianjurkan kunut nazilah. Ya. Sebagian ulama membedakan, kalau kunut witir itu sebelum ruku, kalau kunut subuh itu kunut apa? Nazilah itu setelah ruku, ya. Kalau kunut nazilah setelah ruku. Mana dia pendapat yang terkuat? Wallahu taala a'la wa alam. Al-amr wasi', perkaranya luas. Antum mau kunut witir sebelum ruku, tafadhal. Antum mau kunut witir setelah ruku, itu pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kebanyakan ulama. Ya. Li hadithi Ubay bin Ka'b, berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam, qanata fil witri, beliau kunut ketika salat witir, qabla ruku', sebelum ruku'. Hadis ini diperselisihkan ulama, dia sahih atau tidak. Ulama yang mengatakan hadis ini sahih, maka mereka mengatakan kunut witir itu sebelum ruku' atau setelah ruku'.
sebelum ruku, karena hadis ini mengatakan sebelum ruku. Ya. Baik. Tapi perkaranya luas ya. Dan ketika antum membaca kunut witir itu, dianjurkan sambil mengangkat kedua tangan. Ya. Kalau sholat berjamaah seperti sholatul tarawih, imam mengangkat kedua tangan, makmum juga mengangkat kedua tangan, dan makmum mengaminkan kalimat-kalimat yang ada lafaz doanya. Kalau sholat tarawih. Ya. Tapi kalau antum sholat witir sendirian di rumah, ya cukup antum berdoa saja, tidak perlu antum ucapkan amin. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, dan seterusnya. Tapi kalau sholat tarawih, makmum mengaminkan. Tapi yang diaminkan kalimat yang ada kandungan doanya. Misalkan imam mengatakan Allahumma hdina fiman hadait, amin. Karena maknanya, ya Allah, tunjukkanlah kami di antara orang-orang yang Engkau berikan petunjuk, amin. Wa afina fiman afait, ya Allah, berikan kami keselamatan di antara orang-orang yang Engkau selamatkan, amin. Wa tawallana fiman tawallait, ya Allah, bela kami di antara orang-orang yang Engkau bela, amin. Wa barik lana fima a'tait, ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di dalam apa yang Engkau telah berikan, amin. Wa qina syarra ma qadait, ya Allah, lindungi kami dari keburukan takdir, amin. Adapun setelahnya, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, Engkau yang berhak memutuskan, tidak ada yang berhak memutuskanmu, ya Allah. Ini doa atau tidak? Bukan doa. Maka jangan diaminkan. Jangan diaminkan. Ya. Lalu apa yang kita ucapkan? Ada dua pendapat ulama, atau ada tiga. Pendapat yang pertama, diam. Kita sebagai makmum, teduh, sudah diam. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sepi. Pendapat yang kedua, ikuti ucapan ini. Imam mengatakan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, makmum fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Pendapat yang ketiga, isi dengan zikir. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, subhanallah. Alhamdulillah. Ada tiga pendapat. Tapi tidak ada yang mengatakan antum aminkan, tidak ada. Baik. Begitu pula setelahnya, wa innahu la yadhillu man walait, tidak akan hina orang yang Engkau bela, ya Allah. Ini doa atau berita? Berita, bukan doa, jangan diaminkan. Wala ya'izzu man adait, tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi, ya Allah. Berita atau doa? Tabarakta Rabbana wa ta'alait, Engkau maha berkah, ya Allah, dan maha tinggi. Doa atau berita? Berita. Makanya Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda, beliau mengatakan dalam doa kunut Allahumma hdina fiman hadait, ada 4 kalimat yang diaminkan dan 4 kalimat yang tidak diaminkan. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik, atau 5 afwan, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. 5 yang diaminkan. 5 yang diaminkan. Sedangkan sisanya itu tidak diaminkan yang berkaitan dengan Allahumma hdina fiman hadait ini. Ya, mulai dari fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa la ya'izzu man adait wa la yadhillu man walait, tabarakta Rabbana wa ta'alait. Baik. Sudah masuk waktu Isya ya? Di jam saya 2 menit lagi. Afwan Tuhan, 2 menit lagi. Ya. Jam saya mengatakan untuk wilayah Lombok Timur. Terada Lombok Timur kan? Ya. Okay. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Kalau antum sudah masuk Lombok Tengah baru kita beda pendapat. Wala yusra'ul kunutu fil fariidati illa fil nazilah. Adapun ketika salat wajib, termasuk salat wajib nanti adalah salat subuh, tidak disyariatkan melakukan kunut kecuali kunut nazilah. Kunut nazilah itu isinya mendoakan kemenangan bagi kaum muslimin dan mendoakan kebinasaan bagi orang kafir. Itu isi kunut nazilah, bukan Allahumma hdina fiman hadait, bukan.
Sedangkan mohon maaf yang dibaca ketika salat subuh kan Allahumma hdina fiman hadait. Itu kunut witir, bukan kunut nazilah. Jadi ketika salat wajib tidak disyariatkan. Wala yakhussu bihi salatan duna salatin. Adapun kunut nazilah boleh ketika salat wajib dan tidak dikhususkan salat wajib yang mana. Kalau kunut nazilah mau maghrib, mau isya, mau subuh, bahkan zuhur, asar pun silahkan kunut nazilah. Kalau kunut nazilah, ya, berarti ketika dikhususkan di waktu subuh, berarti itu bukan kunut nazilah. Karena kunut nazilah tidak dikhususkan. Wa yaj'aluhu ba'da ruku', dan kunut nazilah itu setelah ruku'. Yang tambahkan ammal kunutu fil fajri abadan. Adapun kunut setiap salat subuh, kata beliau di sini, fabid'atun, adalah perkara bid'ah. Betul, kita harus akui ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ini. Mazhab Syafi'i mensunnahkan, akan tetapi wallahu alam 3 mazhab mereka mengatakan tidak disunnahkan, dan itu dia yang terkuat dalam masalah ini. Itu yang terkuat. Ya. Maka silahkan kita saling menjelaskan hujjah. Ini dia pendapat yang kita pilih. Ya. Pendapat yang kita pilih adalah bahwasanya kunut ketika salat subuh, apalagi rutin, ya, maka ini kata beliau fabid'atun, merupakan perkara bid'ah. Kama sarraha bidzalika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang ditegaskan oleh sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. An Abi Malik al-Ashja'i, Sa'd bin Tariq. Sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, nama beliau adalah Sa'ad bin Tariq, kunyahnya Abu Malik al-Ashja'i. Qala, dia berkata, qultu li abi, saya pernah berkata kepada bapak saya. Dia berkata kepada bapaknya Tariq, ya abati, wahai bapak, innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anda ini kan sahabat, wahai bapak, sahabat Rasul. Otomatis Anda pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin, bahkan Anda setelah Nabi meninggal dunia, Anda sholat di belakang siapa? Abu Bakar. Wa Umar, ketika Abu Bakar meninggal dunia, Anda sholat di belakang Umar. Wa Uthman, ketika Umar meninggal dunia, Anda sholat di belakang Uthman. Wa Ali, ketika Rasul, Abu Bakar, Umar, Uthman meninggal dunia, Anda pun sholat di belakang Ali. Ha huna bil Kufah, di kota Kufah ini. Nahwan min 5 sinin, 5 tahun Anda sholat di belakang Ali, dan bertahun-tahun Anda sholat di belakang Rasul, Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Pertanyaannya, wahai bapak, fakanu yaknutuna fil fajri, apakah mereka sebagai imam kunut subuh? Anda kan makmumnya Rasul, Anda makmumnya Abu Bakar, Anda makmumnya Umar, Anda makmumnya Utsman, Anda makmumnya Ali. Pernah tidak mereka kunut subuh itu? Faqal, apa jawaban sahabat Nabi SAW ini kepada putranya? Ai bunayya, wahai anakku, muhdats, perkara baru itu. Perkara baru. Ini yang kita pilih. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, wa minal muhal, mustahil. Ucapan Imam Ibnul Qayyim, mustahil. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi kulli ghadatin ba'da tilalihi fi ruku' yaqul Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya, wa yarfa'u bidzalika sautahu wa yu'minu alaihi ashabu daiman ila an faraqat dunya thumma la yakunu dzalika ma'luman indal ummah. Imam Ibnul Qayyim ngajak kita berpikir, seandainya Rasul alaihi salatu wassalam setiap sholat subuh itu kunut subuh sampai meninggal dunia, ya, maka pasti diriwayatkan tidak oleh para sahabat? Diriwayatkan. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan mustahil Nabi kunut subuh di setiap subuh, kemudian setelah itu Abu Bakar tidak tahu riwayatnya, Utsman tidak tahu riwayatnya, Umar tidak tahu riwayatnya, kemudian antum yang tahu. Itu yang mustahil, kata Imam Ibnul Qayyim. Beliau ngajak kita berpikir. Tapi sekali lagi ini masalah khilaf di kalangan para ulama, tetapi yang kita pilih ini dia. Insyaallah ini dia pendapat yang terkuat. Ya, ini pendapat yang terkuat. Muhdats. Ya.
Tapi nanti akan ada pembahasan lain ketika kita bermakmum di belakang imam yang qunut subuh. Bagaimana sikap kita? Ini pembahasan lain lagi. Pembahasan lain lagi. Wallahu taala a'la wa alam. Ini dulu apa yang bisa kita sampaikan. Yang maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilakan selesai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Gimana? Ada yang antum mau tanyakan? Tafadhal. Sila. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kalau kita sudah salat witir di awal malam, namun ternyata di akhir malam kita bangun, boleh tidak kita salat tahajud? Ya, boleh tidak? Ya, kalau salat witir lagi jelas nggak boleh, karena nggak boleh ada dua witir dalam satu malam. Pertanyaannya ini boleh tidak salat tahajud lagi? Ya, maka jawabannya adalah boleh, boleh. Ya, berdasarkan hadis salah seorang sahabat. Ingat jamaah sekalian, saya ingin tekankan lagi, salat tahajud dan salat witir itu salat apa? Salat malam. Termasuk juga salat tarawih, salat malam. Ada seorang sahabat dalam riwayat Imam Abu Dawud, dia pergi ke rumah anaknya. Kebetulan anaknya sudah menikah. Dan mereka beda kampung. Setelah anaknya menikah, pindah kampung anaknya ini. Dia datang berkunjung. Nah, karena yang datang ini sahabat, kebetulan dia datangnya bulan Ramadan. Karena yang datang ini sahabat, maka orang-orang menyuruh dia untuk jadi imam salat tarawih. Dia pun salat tarawih di masjid kampung anaknya. Jelas ini? Salat tarawih sampai selesai, sampai witir.
Setelah dia selesai tarawih di masjid kampung anaknya, dia pulang ke kampungnya dan dia jadi imam sholat tarawih lagi. Padahal dia sudah witir di kampung anaknya, dia sudah witir. Tapi dia sholat tarawih lagi di kampungnya. Tetapi ketika sampai pada witir, dia mengatakan kepada jamaahnya, kalian witir. Karena saya sudah witir, Nabi bersabda, la witrani fi lailah, tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Ya, jadi boleh salat setelah salat witir. Boleh lagi salat. Allah taala a'lam. Sila. Baik. Yang pertama, Nabi kan kalau beliau tidak sempat sholat malam, ya maka beliau mengkodoknya, begitu ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak sempat sholat malam, tetapi kita witir, sempat witir, apakah boleh kita kodok? Tidak. Yang dimaksud dengan sholat malam yang dikodok itu khusus witir, khusus witir. Sholat malam itu banyak. Tahajud, sholat malam, tarawih, sholat malam, witir, sholat malam. Tapi yang dikodok, dikatakan oleh Syekh Abdul Salam Asywair, di antara kekhususan sholat witir adalah dikodok. Kekhususan sholat witir dikodok, ya. Itu pun pendapat sebagian ulama. Mereka mengatakan, siapa yang terbiasa sholat witir, tiba-tiba pada suatu malam dia kelolosan, gak sempat witir, maka dia boleh mengkodoknya di waktu duha itu sampai sebelum zuhur. Dia boleh kodok dengan bilangan yang genap. Kalau antum biasa witir itu 5 rakaat, pada suatu malam qadarullah kelolosan, maka besok antum kodok berapa rakaat? 6. Ya, genap dan lebih ya, jangan genap kurang. Antum biasanya 5, tiba-tiba kodoknya 4. Ini namanya korupsi ya. Ya, digenapkan dia. Baik. Ini pendapat sebagian ulama, itu kodok. Tapi sebagian ulama mengatakan itu bukan kodok, itu sholat duha. Karena sebagian ulama berpendapat sholat duha tidak disunnahkan kecuali bagi orang yang tidak witir. Hanya dia yang disunnahkan sholat duha. Adapun orang yang sudah witir tidak disunnahkan sholat duha, pendapat sebagian ulama. Intinya, kalau antum sudah punya kebiasaan witir dan suatu malam kelolosan, maka alangkah baiknya antum melakukan bilangan genep di waktu duha itu. Mau dikatakan itu qadha witir itu ataupun duha, yang penting genep dengan genep yang lebih. Jelas ini? Baik. Dan ini khusus bagi yang punya kebiasaan witir. Adapun kalau tuh nggak pernah witir, ya, bertahun-tahun nggak pernah witir, tiba-tiba suatu hari dia mengatakan, saya mau qadha. Enggak. Ini yang punya kebiasaan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ketika sholat tarawih, seseorang dia sholat tarawih bersama imam, baru dapat 8 rakaat, tinggal 3 rakaat. 3 rakaat witirnya ini dia pun pulang, nanti saya kerjakan di akhir malam, kata dia. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan di dalam kitab Majalis Syahri Ramadan, orang ini tidak mendapatkan keutamaan pahala seperti sholat sepanjang malam. Karena Nabi SAW mengatakan, man shalla ma'al imam hatta yansarifa, siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Yang namanya sampai selesai, sampai bubar. Ya. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamu lailah, maka dicatatkan baginya pahala seperti sholat sepanjang malam. Kalau dia witirnya nanti, maka dia tidak dapat keutamaan ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Wallahu taala a'lam.
Kita sudah witir sebelum tidur, pas bangun, pas akhir malam kita bangun, kemudian kita lupa kalau sudah witir. Akhirnya kita witir lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana." Wahai Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami kalau melakukan kesalahan karena lupa. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati." Innallaha tajawaz, sungguhnya Allah memaafkan dari umatku 3 hal. Yang pertama adalah an-nisyan, lupa, dan yang kedua adalah al-khata', tidak sengaja, dan yang ketiga adalah al-ikrah, kalau melakukan kesalahan karena dipaksa. Ya. Jadi yang namanya lupa ini lain cerita dia. Ya. Ceritanya beda ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan Tuan. Baik. Baik. Yang pertama, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu kan jahar, besar suara. Sedangkan zuhur asar itu kan sir, ketika berjamaah. Nah, bagaimana kalau kita sholat sendirian? Ya. Antum datang ke masjid, orang sudah selesai sholat subuh. Berarti antum sholat subuh sendirian. Nah, antum jahar atau tidak? Al-Imam Ibnu Rushdin di dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid, beliau mengatakan ada satu kaidah yang dibuat oleh sebagian ulama. Kaidahnya apa? Semua sholat yang dikerjakan di malam hari itu jahar. Makanya maghrib, isya, subuh itu masih di malam hari, makanya jahar. Dan semua sholat yang dikerjakan di siang hari sir, kecuali kalau ada dalil yang menjaharkan seperti Jumat. Jelas ini? Ini kaidah dulu, kaidah. Sholat yang di malam hari hukum asalnya jahar. Sholat yang di siang hari hukum asalnya sir sampai ada dalil yang menyuruh untuk menjaharkan. Jelas ini? Dan kaidah ini berlaku ketika sholat berjamaah ataupun ketika sholat sendirian. Hatta antum sholat sendirian pun, kalau antum ingin jaharkan sholat subuh silahkan. Kecuali kalau antum takut akan riya. Ya. Kalau misalkan antum sholat sendirian, antum keluarkan, semua orang ngelihat, ya misalkan. Akhirnya terbetik dalam hati antum, kayaknya mereka lihat saya karena merdu suara saya kayaknya. Ya sudah, sirkan saja. Toh juga masalah jahar dan sir ini tidak wajib, ini sunnah. Sepakat ulama, jahar dan sir itu hukumnya sunnah. Jahar dan sir itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi itu dia. Boleh antum, kalau antum ingin jaharkan sholat subuh ketika antum di rumah, boleh. Bagaimana dengan perempuan? Adapun perempuan, dia lihat keadaan. Kalau seandainya dia sholat sendirian di rumah, boleh dia angkat suaranya. Tapi kalau dia sholat di masjid, ya jangan. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terakhir ya. Orang penasaran. Boleh pulang. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dia pergi ke masjid, sampai di masjid dia lihat selesai, pulang dia. Pulang dia. Jadi duanya boleh. Antum mau kerjakan di masjid ataupun pulang, boleh. Boleh ya. Baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.